Bapak dan Ibu, kembali lagi bersama kami dalam BNI Emerald Market Outlook yang mengusung tema Portfolio Strategy in the Pro-Growth Policy Era. Sekali lagi berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk BNI. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, Bapak dan Ibu, kita akan memulai sesi panel diskusi kita. Dan tanpa berlama-lama lagi saya akan memanggil narasumber kita ke atas panggung. Managing Director Treasury dan Antara, Bapak Ali Setiawan, Chief Economist BNI, Bapak Leo Putra Rinaldi, dan SEVP Research BNI Sekuritas, Bapak Erwan Teguh. Pemirsa, kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk para panelis kita. Selamat sore Bapak Ali, Pak Leo dan juga Pak Erwan, apa kabarnya? Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi panel ya dalam diskusi BNI Emerald Market Outlook 2025. Ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Tentunya karena kita sudah di penghujung 2025. Mungkin to start on a lighter notes dari Pak Ali terlebih dahulu. 2025 tahun yang seperti apa Pak? Silahkan. Terima kasih. Kalau 2025 personal bagi saya ya it's a new chapter ya for my career life karena saya berkarir hampir 30 tahun always on the other side. Sekarang saya on the other side. Tapi saya in a way saya juga bersyukur saya banyak belajar nih. Terus terang kita banyak belajar yang tadi saya sampaikan karena kita membangun sesuatu dari from ground zero ya, jadi kita banyak belajar mengenai membangun sebuah institusi yang bisa terus bertumbuh secara berkelanjutan ke depannya nanti. Kalau dari sisi ekonomi emang kebetulan karena background saya sebelumnya ya, kalau saya melihat tahun ini memang it's a little bit tough ya karena kita bisa melihat consumer consumption have dropped. Saya kalau misalnya ngobrol tuh kadang-kadang data is one thing, tapi lebih seneng ngobrol sama pelaku-pelaku ekonomi ya. Jadi kalau ngobrol dengan beberapa sektor industri, ya dibilang cukup tough ya. Dari sisi sektor otomotif, properti ya. Bahkan yang ya terutama yang in the middle income segment ya. Yang kita bisa lihat middle income segment ini kan drop banyak. Yang tadi 65 juta, sekarang drop 40 juta. Karena tadi disampaikan oleh Pak Leo, ya a lot of these jobs yang created for the past few years kebanyakan informal workers dan juga kebanyakan investasinya juga capital intensive gitu ya, bukan labor intensive. Ya, makanya which is why kita sewaktu reviewing beberapa project yang kita lihat, we also want to make sure a lot of this investment itu yang lebih labor intensive. Ya, di mana partnership-nya itu bisa kita berinvestasi di holdingnya dan kita minta mereka untuk bring their manufacturing, technology, know-how ke Indonesia ya. Dan ya tapi last but not least saya melihat hari ini acaranya sukses sekali nih acara Emerald and Private ya, ini Bu Korina for consumer bankingnya luar biasa rame gitu kan. That means people are still eager to hear about tahun depan seperti apa ya. Butuh mereka untuk berinvestasi, mungkin ibu-ibu lebih aktif nanti di sale, midnight sale, jadi consumption-nya harus ada ya, kalau nggak ada consumption sulit juga. Karena mau dengar langsung mungkin dari Pak Ali, kira-kira prospek 2026 ini seperti apa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Ali dari Danantara. Pak Ali, dengan adanya some volatility, some challenge di 2025, tentunya 2026 ini tadi ada optimisme sendiri karena memang kita sudah mendengar notes mengenai pro-growth policy yang dikerahkan oleh pemerintah. Nah karena kita tahu pemerintah saat ini sedang mendorong era pro-growth policy lewat ekspansi fiskal dan percepatan proyek strategis yang sebagian besar gitu ya digerakkan oleh state-owned enterprises. Ini masih related ya sama presentasi Bapak. Saya ingin tahu dari kacamata Anda, bagaimana BUMN ini bisa menjadi mesin eksekusi dari fiskal dan bagaimana hal ini bisa mengubah dinamika likuiditas dan strategi portofolio dalam 12 bulan ke depan saja Pak. Kira-kira gimana sih proyeksinya dalam pandangan Anda? Mungkin kalau saya ingin melihat dari on our side ya, jadi kita melihat di mana di Indonesia ini kan kita selalu mendengar mungkin kita backtrack a little bit, kalau misalnya kita ingin membawa more investment in Indonesia, ke Indonesia, selalu itu
kata-kata yang sering didengar dari potensi investor asing itu selalu persistency, ya, transparency, ya. Mereka ingin mendengar apakah kalau mereka berinvestasi uangnya di Indonesia, whether it's gonna be safe and sustainable in the long run. Nah, jadi kita memang bisa melihat kalau dari sisi framework, kita bisa melihat dari pemerintahan Pak Jokowi, accommodative policy framework itu banyak diintroduce. Ya. And I think itu harus continue ya. Dan saya cukup yakin di pemerintahan Pak Prabowo, this accommodative policy framework itu harus terus banyak dikembangkan, dan juga dari sisi deregulasi juga itu yang menurut saya sangat penting. Karena memang masih banyak feedback kalau misalnya ngobrol dengan multinational dibilangnya, oh kalau di Indonesia ini going through all these layers of process nanti cukup lama gitu. Padahal kalau yang di negara tetangga cepat beres, investasi bisa mulai jalan gitu. Nah kita kalau melihat dari sisi Danantara dengan dibantu oleh banyak portfolio BUMN di portfolio Danantara, emang kita melihat ada beberapa perusahaan yang bisa membantu untuk menopang ya dari potensi investasi di Indonesia. Jadi kita bisa melihat dari beberapa pilar industri yang ada di portfolio kita, baik itu dari mining, financials, mereka bisa menjadi supporter lah, the big supporter untuk membantu mengakomodir juga investasi yang kita mau bawa masuk ke Indonesia. Jadi memang kita melihat bukan hanya sisi dari hanya mau bawa masuk aja, tapi at the same time kita bisa berkolaborasi dengan ekosistem di BUMN dari beberapa pilar industri yang kita lihat, dan mereka bisa taking apart sehingga nanti multiplier impact-nya juga akan lebih besar. Baik Pak Ali, mungkin bisa disampaikan Pak, program dan rencana apa saja yang akan dijalankan oleh Danantara untuk mendorong sektor atau bidang unggulan BUMN dalam beberapa waktu ke depan. Silakan Pak. Ya memang kita melihat dari beberapa sektor yang akan kita fokuskan, ya ada 8 sektor yang menjadi fokus prioritas kita. Tapi bukan bilang hanya 8 sektor ini aja ya, tapi based on what we can look at, beberapa sektor ini sepertinya kita bisa jalankan lebih, hopefully lebih cepat, baik itu dari sisi hilirisasi, dari sisi commodities mining, baik itu dari sisi renewable energy, baik itu dari sisi digital transformation juga, baik itu juga dari sisi healthcare. Itu menjadi fokus kita yang memang Bapak Ibu kalau dibilang gampang, tapi gampang-gampang susah juga ya, karena ada beberapa regulasi-regulasi yang harus kita juga istilahnya diskusikan dengan beberapa stakeholder. Tapi itu merupakan fokus kita ke depannya, dan obviously semua sektor ini pemain BUMN-nya semua ada ya. Dan memang juga nanti ke depannya saya rasa Pak Chief Doni juga sudah menyampaikan nanti akan banyak konsolidasi juga dari sisi BUMN. Akan banyak juga holding-holding company yang baru yang akan fokus ke beberapa even sektor yang baru ya, dan itu ya menjadi fokus daripada aktivitas Danantara ke depannya, baik dari existing portfolio dan juga dari new portfolio yang akan dibangun oleh Danantara Investment Management. Dengan reformasi yang ada ini, peluang apa yang Anda lihat bagi investor bisa dimanfaatkan di tengah peran BUMN yang ada melalui reformasi lewat Danantara? Ya kita melihat kalau misalnya dari sisi reformasi tersebut, it will boost the confidence ya dari potential investor yang bisa akan berinvestasi di Indonesia, dan juga dari sisi partnership yang bisa dibangun ya dengan beberapa perusahaan-perusahaan di portfolio BUMN. Dan kita bisa melihat nih, kita juga mau kan one day misalnya dari sisi sektor financial ya, nanti BNI menjadi regional misalnya international champion. Bisa juga ya kan, because they've been like very proactive. Yang saya tahu BNI in the international market, yeah, they can be the champion of trade finance in the region. They can be the champion of private banking juga in the region. Ya kita melihatnya jangan yang dari luar selalu pengen ngambil pasar di Indonesia, tapi yang Indonesia bisa mengambil pasar di luar, karena dananya orang Indonesia juga banyak diparkir di luar juga gitu. Might as well perusahaan BUMN di sini bisa take a part to capture that business di luar. Yeah. Noted. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ali dari Danantara.
Sekarang saya akan ke Pak Leo. Pak Leo, ini sesuai dengan presentasi Anda. Tadi saya memperhatikan judulnya adalah Expecting Solid Growth Ahead dengan beberapa nilai-nilai atau variabel indikator ekonomi yang saya rasa baik, Pak. Tadi bahkan Anda bilang bahwa we are the beacon of hope di tengah pertumbuhan ekonomi negara-negara lain ya bahkan sangat sulit Pak mencapai 5%. Nah di atas kertas proyeksi dan pertumbuhan ini terlihat menjanjikan. Tetapi dari kacamata investor, growth yang solid itu sebenarnya datang dari mana menurut Anda? Apakah dari fiskal, belanja pemerintah atau ada mesin pertumbuhan lain yang menurut Anda menarik tetapi belum dilihat oleh investor? Kasih Mbak, pertanyaannya ngeri-ngeri sedap. Jadi saya, jadi kalau dilihat tadi yang disampaikan Pak Ali sama Pak Erwan, sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks policy mix itu kan ada dua. Ada kebijakan jangka pendek, ada kebijakan jangka panjang. Kalau kita lihat counter cyclical measures yang dilakukan oleh pemerintah misalnya dan juga BI, itu sebenarnya sekarang mengadres kondisi ekonomi di jangka pendek. Makanya kita melihat bahwa counter cyclical measures dalam konteks stimulus fiskal, ada pemberian BLT, cash forward, itu sebenarnya lebih mendorong consumption side of the GDP. Karena suka tidak suka kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, konsumsi ini harus solid dulu. Baik, betul. Karena kan setengah dari kue ekonomi kita adalah konsumsi. Namun di saat yang sama, dan ini melaborasi apa yang disampaikan oleh Pak Ali dan Pak Erwan, kalau, dan tadi echoing atau reiterating yang tadi disampaikan di presentasi, kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan sustain, kata kuncinya sustain, maka kebijakan yang sifatnya lebih struktural itu juga harus diadres. Kebijakan yang mempunyai impact di jangka menengah, jangka panjang. Tadi Pak Ali sudah menyampaikan, kalau kita lihat sebenarnya yang perlu didorong bukan hard infrastructure saja, tapi soft infrastructure yang berkaitan dengan deregulasi, kalau kita lihat yang berkaitan dengan dibirokratisasi, even yang kalau kita lihat berkaitan dengan legal certainty, yang memang sekarang kalau kita lihat kan itu menjadi fokus dari pemerintah. Karena Indian kalau kita melihat jangka menengah jangka panjang, kalau jangka pendek consumption side of the GDP yang perlu didorong. Tapi kalau jangka menengah jangka panjang, yang tadi disampaikan Pak Ali, investment side of the GDP-nya yang harus di-push. Kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan kata kuncinya adalah sustain. Karena Indian economic multiplayer itu akan lebih banyak datang dari sisi investasi. Jadi FDI itu penting buat Indonesia in the end, dan kita harus address soft infrastructure yang tadi kita sampaikan tantangannya, karena mungkin yang terakhir, kalau Bapak Ibu lihat FDI to GDP Indonesia itu hanya 1,5%. FDI to GDP dari negara-negara peers itu 3-4%. Vietnam itu sekarang sudah di atas 5%. Jadi sebenarnya ada peluang di tengah kekacauan global ini untuk menangkap reallocation of investment. Tapi structural policies itu harus diadres, dan memang yang tadi disampaikan Pak Ali arahnya memang ke sana. Mungkin itu dari saya. Baik, noted Pak Leo. Terima kasih, baik kita berikan tepuk tangan untuk Pak Leo atas statementnya. Saya akan ke Pak Erwan. Pak Erwan, tadi sudah langsung ada jawaban dari Pak Ali dan juga Pak Leo tentang optimisme ke depan. Kalau dari Pak Leo tadi notes-nya adalah investment tuh mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang krusial. Dan ke depannya Pak, setelah kita mendengar outlook makro 2026 yang kita dengarkan bersama nih masih solid, masih prospektif dan fiskal yang tetap ekspansif. Nah pertanyaan yang paling besar yang muncul di benak saya itu dari sisi investor, itu bagaimana semua ini nanti ujung-ujungnya akan diterjemahkan oleh pasar. Katalisa apa yang menurut Anda paling nyata akan menggerakkan pasar saham dan obligasi di tahun depan? Satu kata sih, growth ya. Saya pikir kalau kita melihat kondisi monetary policy di luar, contohnya apakah the Fed yang lebih dovish, kemudian fiscal stimulus yang sedemikian besar di Amerika di tahun 2026,
Dan sekalipun tadi salah satu chart yang disampaikan Pak Leo terjadinya istilahnya konsentrasi G20 Asian 5 yang growth outlook-nya lebih tidak menjanjikan, tetapi monetary policy yang dovish, kemudian fiscal yang sangat agresif dari Amerika secara spesifik, itu memberikan kita ruang untuk melakukan istilahnya margin of error kita menjadi lebih tinggi. Jadi kalau seandainya kita dalam perjalanan memasuki tahun 2026 ada hiccup dari sisi eksekusi, tapi ujung-ujungnya umpamanya consumer spending itu naik, kemudian business confidence juga sudah membaik, itu harusnya bisa memberikan optimism yang berbeda sih. Jadi intinya itu adalah growth ya. Tapi menurut Anda bagaimana pandangan BNI Sekuritas terhadap peran investor institusional dan retail dalam mendorong pertumbuhan pasar modal di era kebijakan pro growth itu tadi, Pak? Sangat. Dan saya pikir behavior dari institusi dan retail investor itu memang sangat-sangat berbeda gitu ya. Dan pergerakan saham umpama year to date return bursa kita itu sekitar 20%. Tapi kalau kita memakai sub index yang lain kan ternyata performanya tidak begitu baik gitu kan. Dan salah satu faktornya itulah memang kenyataannya awal tahun yang kita proyeksikan pertumbuhan EPS market itu bisa sampai sekitar 8%. Dalam berjalannya waktu selama kurang lebih sudah lebih dari 11 bulan, proyeksinya itu turun menjadi minus 8. Nah itu kita bisa diskusikan ya sektor-sektor apa saja yang menyebabkan itu. Tapi itu mungkin explain divergence behavior dari retail investors dengan institusi. Jadi institusi itu kan harus ada basisnya. Kenapa memberikan alokasi yang lebih tinggi terhadap saham contohnya kan. Dan porsi yang paling besar weightingnya ini selalu growth. Jadi kalau growth kita ternyata mengikuti momentum dari perbaikan nominal GDP growth terutama itu akan ini. Ada satu chart yang selama 20-30 tahun itu sangat tinggi korelasinya, itu adalah pertumbuhan corporate earnings kita, pertumbuhan growth-nya dengan nominal GDP, bukan real GDP tapi nominal GDP. Dan itu pergerakannya itu kurang lebih swing gitu sih. Jadi growth, intinya growth. Terima kasih banyak Pak Erwan dan closing statement tentunya dari Pak Erwan tadi juga akhirnya karena keterbatasan durasi Bapak dan Ibu para hadirin menutup rangkaian acara BNI Emerald Market Outlook 2025 ini. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk para panelis kita. Semoga sesi panel tadi memberikan insight untuk keputusan dan pemilihan keputusan investasi dan keuangan Anda ke depannya. Ibu Alexandra Askandar dan segenap jajaran direksi BNI untuk foto bersama dengan panelis kita. Kesempatan kali ini tentunya kita mengucapkan sekali lagi kepada BNI dan jajaran direksi BNI serta panelis yang telah bersedia memberikan insight-nya di kesempatan kali ini. Semoga 2026 menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk perencanaan dan implementasi finansial Anda. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk BNI. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara BNI Emerald Market Outlook pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan tamu undangan yang telah bergabung dalam acara pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita simak bersama memberikan insight dan strategi untuk memasuki tahun 2026. Saya Safrina Nasution beserta seluruh kerabat kerja undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. BNI Emerald, your life enhance.